بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak serta ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam majelis ilmu sesudah kita menunaikan salat subuh secara berjamaah. Oleh karena itulah ini sebuah karunia bagi kita semuanya bisa menghadiri panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. As-salatu khairun minan naum. Mari salat untuk menuju kemenangan. Minimal kita menang melawan hawa nafsu yang ingin selalu tidur. Karena itulah as-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik daripada tidur bagi orang yang mau bangun. Tapi bagi pengantin baru mungkin lain lagi. Mungkin bagi dia bisa saja tidur lebih baik daripada salat. Nah, oleh karena itulah panggilan ini adalah sebuah panggilan kemenangan bagi kita semuanya. Nah, terlebih lagi bahwa kehadiran kita juga di samping ibadah adalah dalam majelis ilmu di masjid. Disebutkan bahwa ada 4 fadilah yang diperoleh tatkala kita menghadiri majelis ilmu di masjid. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'unal qur'ana wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat anhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah. Nah, kita berkumpul di masjid, rumah Allah. Apa yang dilakukan oleh mereka itu yaqra'unal Qur'an. Mereka baca Quran. Alhamdulillah kita sudah mengawali dengan surah Al-Fatihah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, lalu kemudian mengkajinya. Illa nazalat alaihim sakinah, maka mereka akan mendapatkan ketenangan. Jadi kalau mau nyari ketenangan itu di masjid, mau nyari ketenangan itu adalah hadir majelis ilmu. Mau nyari ketenangan itu adalah tatkala kita mau mengkaji, tadarus di antara kita semuanya. Yang kedua, kita dapat rahmat, kasih sayang. Insya Allah yang rajin ke masjid tidak suka ribut, tidak suka konflik. Karena Allah sudah memberikan kasih sayangnya, rahmat. Dan dinaungi oleh para malaikat, hafat anhumul malaikah. Betapa banyak orang saat sekarang mau nyari khodam, jin. Saya punya backup jin, katanya. Saya didukung oleh jin. Bahkan ada filmnya, Jin dan Jun. Tapi mana yang lebih baik? Hidup kita dihadiri jin atau dihadiri malaikat? Malaikat itu pasti baik. Karena disebutkan sifat mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu selalu taat terhadap perintah. Nah, oleh karena itulah hadirkan selalu kehidupan kita ini dengan datangnya malaikat. Bukan jin. Karena jin itu banyak yang tidak kita ketahui asal-usulnya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu, kata Quran. Para jin itu mampu melihat kalian sementara kalian tidak bisa melihat mereka. Lalu bagaimana makhluk yang tidak bisa kita lihat bisa kita percayai? Tiba-tiba kita ketemu di hutan, saya jin muslim, percaya nggak kita? Seandainya ketemu manusia saja ngaku muslim, belum tentu kita bisa percaya. Apalagi ini cuma suara. Karena itu di Quran disebutkan tentang sifat jin itu. Wa anna minal muslimuna wa minal qasitun. Di antara kami ini ujar jin ada yang muslim, tapi ada yang kemudian membangkang, enggak muslim. Wa innal muslimuna wa minna duna dzalik. Ada yang kami ini muslim dan ada yang tidak. Wa minnas solihun. Kami ini ada yang soleh. Wa minna duna dzalik. Dan ada yang tidak soleh. Nah, jadi beruntunglah kita tatkala mau hadir majelis ilmu karena ingin menghadirkan malaikat. Nah, yang keempat fadilahnya adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah akan menzikirkan nama-nama kita di sisi makhluknya. Amat sangat dibanggakan. Orang yang rajin zikir di dunia, maka Allah pun menzikir mereka. Fadhkuruni azkurkum, kata Allah. Fadhkuruni, zikirkan aku, sebut namaku. Azkurkum, maka aku pun akan menzikirkan kalian. Nah, bagaimana kemudian melahirkan dan mendatangkan zikir Allah kepada kita?
hadirlah majelis ilmu. Nah, ini fadilah bagi kita menuntut ilmu yang semoga kita bisa istiqomah. Hadis yang ingin kita bahas dalam kitab Arba'in Nawawi adalah hadis yang ketiga tentang rukun Islam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab. Berarti yang meriwayatkan hadis ini adalah putra dari Umar bin Khattab. Qala, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Kita lalu menyebutnya rukun Islam. Apa arti rukun? Rukun itu artinya tiang. Jadi bukan rukun artinya akur. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad sebagai utusan Allah. Nah, itu rukun Islam yang pertama, pondasi Islam yang pertama. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, membayar zakat. Wa hajjil bait, melaksanakan haji. Wa shaumi ramadhana, dan puasa Ramadan. Dalam berapa riwayat Ramadannya lebih dahulu, kemudian naik hajinya yang kelima. Rawahu Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kita sudah tahu bahwa Islam itu dibangun di atas 5 dasar ini. Maka apakah Islam itu cuma 5 ini? Jawabannya apa? Ya tidak. Karena ibarat kita membangun sebuah bangunan, maka 5 ini adalah pondasinya. Dia adalah dasarnya. Berarti karena dia dasar, dia 5 cagak-cagaknya tadi, maka Islam dibangun di atas 5 cagak-cagak ini. Berarti di atasnya itu masih ada bangunan-bangunan lain. Ibarat kita bangun masjid ini, kita sudah bikin tiangnya 5. Tapi di atas tiang yang 5 ini masih ada lantainya. Masih ada sebelah sana kamar-kamarnya. Masih ada atapnya. Karena itu tidak disebutkan semua tentang ajaran Islam dalam hadis ini. Karena yang dijelaskan ini hanya 5 dasarnya. Pokok Islam itu. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi digambarkan Islam itu ibarat bangunan. Nah, jadi tatkala kita lihat bangunan, lihat rumah, maka rumah yang utuh itulah Islam. Rumah yang utuh bagaimana? Pondasinya harus kuat. Kita menyebutnya dengan akidah atau iman. Itulah pondasinya. Apakah pondasi rumah itu terlihat? Ya, pondasi masjid ini terlihat atau tidak, Pak? Ya, enggak terlihat. Nah, itulah iman kepada Allah. Terlihat enggak, Pak? Enggak kelihatan. Iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir, enggak terlihat dia. Tapi dia pokok. Karena itu apakah definisi iman? Tasdiqun bil qalb. Percayai dengan hati. Qaulun bil lisan. Ucapkan dengan lisan, syahadat. Orang ngaku Islam tapi tidak mengucapkan kalimat syahadat. Ada nggak, Pak? Dia percaya nih, kayaknya Islam ini benar. Kayaknya Islam ini bagus. Nabi ini benar, harus diperjuangkan, harus kita bela, harus kita dukung. Tapi tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak dianggap muslim. Itulah paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Dia bela Nabi. Selama beliau masih hidup, Nabi dibelanya. Tapi sampai akhir hayatnya tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena itulah kunci gerbang masuk Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tatkala ada orang
mempercayai Islam dengan lisan, bersyahadat dia, tapi hatinya mengingkari. Tapi lafadznya saja, saya bela Islam, saya dukung, mengucapkan doa kalimat syahadat, bahkan kadang ikut sholat, tapi dalam hatinya mengingkari Islam, gak percaya dia dengan aja. Nah, itu disebut apa? Itulah yang disebut dengan munafik. Munafik itu lain di mulut, lain di hati. Mulutnya kemana-mana dukung Islam. Wa idza qila lahum. Nah, disebutkan dalam Quran. Surah Al-Baqarah awal-awal itu bercerita tentang wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Tatkala mereka berkumpul dengan kawan-kawannya, dia bilang, kami saudara, kami bersahabat dengan engkau. Tapi tatkala dia berkumpul dengan gengnya, kami hanya ngejek mereka. Innama nahnu mustahzi'un. Dalam sejarah inilah geng yang disebut dengan kelompoknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka punya komunitas, mereka punya kelompok yang seolah-olah Islam tapi tidak mengakui Islam di dalam hati mereka. Secara zahir tampilan mereka Islam. Mereka juga bersahadat tapi hatinya mengingkari itu. Nah, inilah yang disebut dengan nifak i'tiqadi. Ya, munafiknya itu dari sisi keyakinan. Karena ulama membagi nifak itu ada dua, ada nifak amali namanya. Perbuatannya perbuatan orang munafik, tapi hatinya tetap Islam. Karena itu ini harus kita pahami, Islam itu ada bagian akidah namanya. Pondasi, dasar. Tidak terlihat tapi menentukan. Contohnya ikhlas. Di mana letaknya, Pak? Nggak terlihat dia. Di manakah letak cinta? Nggak tahu kita. Sehingga dalam laut dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu? Cinta, rindu, senang, benci. Nggak terlihat. Tapi itu sesungguhnya bagian dari ajaran Islam. Gimana? Kita kan harus cinta pada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu amat sangat cinta kepada Allah. Gimana wujudnya? Ya di sini saja. Tapi nanti dibuktikan. Apa sih bukti orang itu cinta kepada Allah? Cinta syariat Allah. Nah, karena itulah di antara pokok ajaran Islam selain syahadat yang terlihat adalah menegakkan sholat. Nah, jadi sekali lagi Islam adalah menegakkan sholat. Tapi kalau ada orang nggak sholat gimana? Jadi syarat minimalis, Pak, bagi orang setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Itu yang paling minim yang diminta dari seorang muslim sesudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, karena itulah pada hari kiamat nanti sholat yang pertama kali dihisab dari amal seseorang. Awwalu ma yuhasabu bihi almar'u yaumal qiyamah min amalihi as-shalah. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari amalan seorang hamba adalah sholatnya. Sampai ada lagunya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Jadi ada orang ingin hidupnya itu panjang, umurnya panjang. Lalu dengan panjang usia itu dia punya pangkat, dia punya jabatan, dia punya harta benda, dia ingin hidup. Sebagaimana puisinya Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi kalau nggak sembahyang, Pak, apa gunanya? Jadi kita ngelihat orang itu ukurannya itu. Wah, dia punya pangkat, dia punya jabatan, dia punya harta benda. Kada sembahyang. Jadi kita itu harus bangga sebagai seorang muslim. Kita adalah orang yang rajin sholat. Tatkala orang masuk neraka, ditanya, qalu ma salakakum fis saqar. Apa jawabannya sudah itu apa? Apa yang menyebabkan engkau masuk neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kami tidak sholat. Kita pada saat sekarang ini masih berada di dalam bulan Rajab.
Antusias masyarakat memperingati peringatan Isra dan Mi'raj. Di mana-mana itu kita memperingati. Hampir seluruh masjid memperingati Isra dan Mi'raj. Saya juga berapa kali diundang. Ya baguslah antusias masyarakat memperingati Isra dan Mi'raj. Tapi hadirnya orang dalam Isra dan Mi'raj itu tidaklah mengganti kehadiran mereka sholat 5 waktu. Paham ya? Jadi jangan merasa bahwa karena tadi malam saya sudah hadir Isra Mi'raj, aku kada sembahyang, kada apa-apa. Jadi kehadiran kita dalam peringatan Isra dan Mi'raj bukanlah sebagai pengganti kehadiran kita untuk sholat 5 waktu. Kehadiran penceramah itu mengingatkan kita agar kita rajin sholat. Karena itulah disebut peringatan. Agar kita yang hadir ini diingatkan. Jangan sampai orang bisa ribuan hadir Isra dan Mi'raj, sholat subuhnya tetap sepi. Lalu mana orang yang tadi malam itu dinasehati oleh para habaib? Kan kasihan itu para habib sudah datang ke sini memberikan peringatan-peringatan. Sampai malam kita ini dinasehatin untuk rajin sholat kan. Ternyata sholat subuh tetap saja jumlahnya. Padahal panitia sudah mengeluarkan begitu banyak biaya dan antusias orang menyumbang, peristiwa itu sangat besar. Karena itu kalau saya diundang, itu yang saya ingatkan. Bapak Ibu, kita hadir malam hari ini, jumlah kita sangat banyak, tolong besok subuh jumlah kita sama. Itulah kunci keberhasilan peringatan Isra dan Mi'raj. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena tadi itu Pak, kalau masalah sholat masyarakat tidak diingatkan, bagaimana nasibnya? Kita itu punya semboyan NKRI harga mati. Sholat 5 waktu itu harga mati. Tidak bisa ditawar. Lewat-lewat saja. Ini bagian dari ajaran Islam yang pokok. Lalu kemudian apa? Puasa, bayar zakat. Lalu kemudian menunaikan ibadah haji. Ini kunci pokok ajaran Islam. Sholat, ibadah fisik, sujud, ruku, berangkat ke masjid. Tapi juga ibadahnya bersifat lisan, karena kita ada yang kita baca. Nah, sementara zakat itu adalah ibadah maliyah namanya. Membayar zakat itu ibadah yang terkait dengan masalah duit. Tapi dengan ketentuan kalau sudah sampai nisabnya. Ya, takaran ambang batas. Lalu kemudian sesudah lewat haul 1 tahun. Baru kemudian membayar zakat. Jadi dalam Islam, di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Yang mesti kita keluarkan. Yang sifatnya wajib. Tapi selain yang wajib, ada sedekah sunnah. Celengan lewat gitu ya. Kotak masjid, kotak infak, dan seterusnya. Nah, jadi berarti Islam ini menganjurkan kita untuk punya duit agar bisa bayar zakat. Kalau nggak punya duit, kita adalah orang yang menerima akhirnya kan. Jadi ada mustahik zakat, ada muzaki namanya. Orang yang berhak menerima zakat, tapi ada orang yang kemudian pemberi zakat. Mana yang lebih baik? Tentunya muzaki, karena dia mengamalkan tiangnya. Dia harus membayar zakat. Nah, karena itulah sebetulnya secara tidak langsung kita ini diminta untuk secara ekonomi adalah orang yang bisa membayar zakat, tidak selalu menerima. Berapa itu? Ada yang bilang 85 gram emas. Itulah harta yang dimiliki untuk bisa menjadi muzaki, dan itu bertahan selama 1 tahun dan dikonversi saja. 85 gram emas itu kira-kira berapa juta dia. Nah, lalu Islam itu adalah puasa, saum. Nah, apakah ibadah puasa? Puasa itu artinya imsak, menahan. Tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kan begitu definisinya. Puasa ini unik, Pak. Kenapa? Tidak ada yang kita kerjakan. Coba apa yang disebut dengan menahan? Puasa itu menahan ya.
Lalu apa pekerjaan orang menahan? Ya nggak ada. Mungkin ada di antara bapak nih nahan kentut, nahan makan, nahan minum, nahan mau ke WC. Kan nggak ada pekerjaannya orang menahan itu. Nah, kapan kita tahan itu? Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ada makanan lewat, kena lagi puasa kita tahan. Oh, saya nggak makan. Ada minuman lewat, kita tahan. Ada jus lewat, ada es degan lewat, es kelapa, ya nasi kuning lewat, kita tahan. Ada istri lewat, kita tahan. Istri orang, apalagi kan gitu. Nggak ada pekerjaan menahan itu. Dan itu harus kita lakukan. Nah, oleh karena itulah pada bulan Ramadan, insya Allah 30 hari kita menahan itu semua. Gejolak rutinitas syahwat. Itu rutinitas syahwat namanya. Karena orang pasti makan tiap hari, orang pasti minum, itu harus ditahan. Jadi sekali lagi, ini ibadah yang unik, karena itulah khusus Ramadan, yang kita lakukan tidak hanya puasa di siang hari. Malamnya ada salat tarawih, ada tadarus Quran, ada sedekah. Itulah yang kemudian menambah bobot pahala puasa kita. Karena pada saat menahan, tidak makan, tidak minum itu, bisa saja orang waktu sahur, Pak, sengaja dia minum obat tidur. Sehingga habis sahur, guringnya sampai buka puasa. Kenapa? Saya akan nahan. Hanya jeda sholat zuhur, habis itu guring lagi. Sholat asar, guring lagi. Habis itu nunggu maghrib, guring lagi. Yang penting saya nahan. Secara fikih dia puasa. Karena dia mampu menahan makan, minum, dan tidak berhubungan sama istri. Tapi bayangkan, 30 hari dia tidur istrinya. Itu juga harus kita perhatikan. Ada orang yang tatkala nahan itu, waktu sahur dia minum obat, doping, untuk tidak bisa tidur. Agar apa? Biar kawan main gamenya lawas. Kada guringnya. Dia nggak tidur, Pak. Tapi biar main game terus. Jadi habis subuh sampai zuhur main game. Sholat dia zuhur, main game lagi sampai asar. Habis asar main game lagi sampai maghrib. Dan itu berlangsung selama 30 hari. Tatkala ditanya, yang penting saya nahan. Nah, oleh karena itulah bukan hanya sekedar nahannya. Di saat kamu nahan itu, kamu punya tambahan pekerjaan apa? Karena itulah Imam Syafi'i mampu khatam Quran sehari 2 kali selama Ramadan itu. Sehingga 30 hari 60 kali, Pak, khatam Quran. Nah, karena itulah bulan suci Ramadan harus kita isi diantaranya dengan tadarus Al-Quran, dan malamnya kita melaksanakan sholat tarawih. Nah, yang terakhir itu adalah haji. Nah, haji ini puncak dari ibadah, karena di situ pakai duit, di situ pakai zikir, labbaik Allahumma labbaik. Nah, ada zikirnya kan, ada talbiyah, ada ibadah kita, ada tawaf, ada sa'i, ada lempar jamroh. Itu perlu fisik yang jauh lebih berat lagi. Karena itulah tatkala para wanita di zaman Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kami ini ingin jihad? Nah, kata Nabi, haji itulah jihad bagi kaum wanita. Nah, oleh karena itulah mudah-mudahan secara tidak langsung sebetulnya Islam itu mengajarkan kepada kita, umat Islam ini, untuk memiliki kemampuan secara finansial. Gimana kita bisa haji, Pak, kalau nggak punya duit? Gimana kita bisa membayar zakat kalau nggak punya duit? Padahal ini pondasi Islam. Nah, karena itulah miliki cita-cita. Itu dulu, niat. Ya Allah, saya niat haji. Niat itu dulu. Jangan sampai nggak punya niat. Nah, bagaimana bedanya yang punya niat? Yang punya niat itu, ya Allah, saya ingin pergi haji. Berdoa terus dia. Lalu sedikit-sedikit menabung. Itu berarti dia punya niat. Yang nggak punya niat seperti apa? Ya Allah, dengan gaji saya sebulan seperti ini, saya nggak bakal bisa haji. Itu nggak punya niat namanya. Maka Allah membayar orang-orang yang punya niat. Tatkala orang ini meninggalnya dalam kondisi dia sudah dianggap naik haji. Kalau dia punya niat. Nah, karena itulah mari kita niatkan, walaupun antriannya bisa sampai 15-17 tahun antriannya, dan ongkosnya pun naik. Walau belum ketok palu ya, tapi sempat diusulkan 69 juta.
Nah, ya sesuai namanya, naik haji, naik juga terus ongkosnya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita pahami bersama. Yang ingin kita tekankan, Islam itu digambarkan seperti bangunan. Ini hanya dasarnya saja. Di atasnya ada pendidikan Islam, di atasnya ada ekonomi Islam, di atasnya ada dakwah Islam, di atasnya ada sosial Islam, di atasnya ada politik Islam. Semua ajaran itu, itulah ada dalam Quran 30 juz, sekian ribu hadis, semuanya ada ajaran Islam. Dan ini adalah pondasi bagi tegaknya bangunan Islam itu. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bishawab. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.